Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salat Id di tengah pandemi Covid. Allah Subhanahu wa taala menguji umat manusia pada umumnya dan muslimin pada khususnya di tahun ini, di tengah wabah pandemi COVID-19. Kaum muslimin yang seharusnya mereka melaksanakan sholat Id dan berhari raya seperti tahun-tahun yang sebelumnya, tapi qadarullah ma syaa fa'al, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tahun ini kemungkinan kita melaksanakan sholat Id tidak seperti di tahun-tahun yang lalu. Bahkan mungkin seumur hidup baru sekali ini kita merasakan sholat Id berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Para ulama mereka berbeda pendapat mengenai hukum sholat Id. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ada yang berpendapat fardu kifayah, bahkan ada yang berpendapat fardu ain. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang jelas sholat Id itu disyariatkan. Bagaimanakah ketika pemerintah kita menganjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing, atau pemerintah melarang terutama di wilayah-wilayah yang ada dalam zona merah dan zona kuning wabah Covid ini, pemerintah melarang untuk melaksanakan sholat Id berjamaah di tanah lapang. Maka apabila kita tidak bisa melaksanakan syariat sebagaimana yang biasa kita lakukan, maka kewajiban atau syariat melaksanakan sholat ini masih bisa kita laksanakan, yakni dengan mengerjakannya di rumah bersama keluarga kita. Bagaimanakah teknis tata cara pelaksanaan sholat Id di rumah ini? Para ulama mereka juga berbeda pendapat tentang jumlah rakaat sholat Id. Ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat. Bagi yang sholat, ada yang berpendapat untuk menggabungkan dua pendapat ini ketika dia sholat sendiri 4 rakaat dengan 1 salam atau 2 salam, dan bila dia sholat Id berjamaah maka dengan 2 rakaat. Taruhlah ya, kita akan melaksanakan sholat Id tahun ini di rumah kita bersama keluarga kita. Bagaimanakah teknis tata cara pelaksanaan sholat Id? Hendaknya ya ada yang sebagai imam dan ada yang sebagai makmum. Kepala keluarga misalnya berlaku sebagai imamnya. Dan apakah disyariatkan untuk ada khutbah setelah sholat Id? Kalau pelaksanaan sholat Id dikerjakan di rumah, maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan khutbah. Seperti tata cara dan teknis sholat Id saat bersama imam di lapangan, caranya sama, yakni sholat Id dikerjakan 2 rakaat ya, takbiratul ihram setelah semuanya siap, imam dan makmumnya siap, sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah baca istiftah dulu atau langsung takbir tambahan. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ya, setelah takbiratul ihram, ya, imam mau doa istiftah dulu atau imam mau takbir tambahan, ya. Jadi takbir tambahan pada rakaat pertama adalah 7 kali, ya, dan pada takbir yang pada rakaat yang kedua 5 kali selain takbir perpindahan. Nah, 7 kali takbir setelah takbiratul ihram itu, apakah
dihitung juga takbiratul ihram sehingga cuma 7, ataukah ditambah takbiratul ihram menjadi 8? Ini juga ulama beda pendapat. Ya, mau 7 atau mau 8 kali, ya masing-masing punya hujjah, punya argumen. Ya, jadi takbir saat takbiratul ihram, ya mau istiftah dulu atau mau langsung takbir tambahan, apakah disyariatkan mengangkat kedua tangan? Iya, disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya, setelah itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang mudah dan sudah dihafal, ya, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, ya, dan menuju rakaat yang kedua itu takbir tambahan 5 kali. Ya, setelah itu sama dengan teknis pelaksanaan saat sholat id di lapangan. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit gambaran tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Semoga menginspirasi kita semua dan semoga tidak menghalangi keutamaan kita untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.